Hello Critical Pips, selamat dini hari. Gue kemarin up audio podcast sebelumnya di YouTube, and I'm so excited setelah tahu ada 2 orang yang komen dan salah satunya ngajak kita buat belajar stoikisme. But hari ini kita nggak mau belajar tentang stoikisme dulu, karena setelah up podcast kemarin gue udah bikin kerangka pembahasan tentang hal yang lain karena lagi tertarik sama fenomena itu. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini tuh yang sebelumnya, kerangka yang udah gue susun itu adalah tentang kesurupan. Oke. Mungkin agak aneh ya, ngapain juga di podcast bahas kesurupan, podcast yang gak ada narasumbernya. But it's okay, I'm gonna tell you about sesuatu yang gue baca, yang gue rangkum tentang fenomena yang namanya kesurupan. Fenomena itu apa sih ya? Apa ya kalau kesurupan tuh? Aktivitas, fenomena, kegiatan atau apa? Nggak tahu ya gue. Oke, jadi kalau teman-teman tahu ya, pasti sebagai orang Indo kita tuh nggak asing lagi sama yang namanya kesurupan. Gue juga punya cerita menarik tentang kesurupan yang mana itu terjadi di kampus gue. Lebih tepatnya di program studi yang satu fakultas sih sama gue, cuman gue gak mau sebut dulu. Jadi ceritanya begini. Waktu itu ada acara disnatalisnya HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi gitu, yang dimulai dari jam 1 siang sampai malam deh kayaknya. Gue kurang tahu juga ya, cuman salah satu teman satu UKM gue adalah anggota dari HMPS itu, dari himpunan mahasiswa itu. Terus dia cerita nih kalau pas acara disnatalis kemarin tuh ada yang kesurupan bahkan berkali-kali. Nah terus ada suatu segmen di mana dia tuh cerita gini, kurang lebih tuh ya, dia tuh menceritakan apa yang jinnya itu bicarakan. Jadi jinnya tuh ngomong begini, ini tempat mencari ilmu, jangan dibuat tempat pacaran. Nah, kurang lebih jinnya ngomong kayak gitu. Intinya gitulah ya. Nah, gue awalnya percaya-percaya aja sih, karena yang namanya mahasiswa kan gimana ya, bukan mengajarkan maksiat, tapi ya memang di kampus itu ya banyak lah yang pacaran. Ya you know lah, zaman sekarang pasti banyak pacaran di kampus. Nah, dari cerita itu, salah satu teman gue kagak percaya. Dia tuh orangnya logis-logis. Dia tuh percaya logis-logis aja. Ya gue sebenarnya sama sih kayak gitu. Cuman gue sebagai seorang muslim, tentunya gue percaya kalau hal-hal yang gaib itu pasti ada. Cuman teman gue satu ini bukan berarti gak percaya yang gaib juga. Cuman dia di kesurupan itu, di fenomena kesurupan dia gak percaya. Nah, dia bilang dia gak percaya sama yang namanya kesurupan gitu. Nah gue kebantah dong, karena gue awalnya percaya, dan gue sedikit tertarik juga sih sama hal-hal yang mistis, karena emang dari lingkungan rumah gue yang emang apa ya, kental banget lah. Jember tuh kan ya kental sama yang namanya mistis-mistis begitu ya. Di Indonesia terutama pasti gak ada yang gak bisa lepas dari yang namanya mistis. Nah kalau dari pandangan teman gue yang gak percaya kesurupan tadi, dia bilang secara logika kalau yang merasuki kita itu dari bangsa jin atau setan yang notabene-nya lebih condong ngajak kita ke arah keburukan. Kayak oke, bener sih, logis juga ya. Dia di agama gue namanya setan itu pasti ngajaknya ke keburukan. Cuman ini malah ke arah kebaikan gitu loh. Secara jinnya kan ngomong ini tempat nyari ilmu, malah jangan dibuat tempat pacaran. Nah intinya kayak gitulah. Nah kan kayak berbanding terbalik ya, kok bisa setannya malah gak ngebolehin ke arah kebaikan. Gue awalnya juga mikir ya juga sih ya, tapi terus gue mikir lagi, it's okay lah. Banyak juga kok cerita tentang kesurupan gitu, karena penunggunya mungkin terganggu ya sama tingkah laku kita. Mungkin juga yang jin-jin yang kayak gitu tuh nganggap kita gak sopan atau gimana. Kan jin dan manusia tuh hidup berdampingan ya. Maksud gue begini, namanya berdampingan, bisa aja posisi kita di ruang kelas, ternyata bagi jin itu rumah mereka, ya kan. We never know about it. But the weirdness comes when teman gue tuh cerita kalau jinnya tuh ngomong begini, kalian itu dapat KIPK, seharusnya niat cari ilmu di sini. Kurang lebih kayak gitulah ya. Gue gak bisa niruin nada-nadanya jin kayak gimana, cuman
menurut gue itu freak, tau nggak? Sorry gue batuk. Oh iya ya, for your information, KIPK itu kan beasiswa dari kementerian buat teman-teman yang kurang mampu. Dan dari cerita itu yang bikin gue awalnya percaya kalau kesurupan itu bisa aja terjadi karena jin, karena faktor spiritual dan lain-lainnya. Nah, setelah gue tahu jin yang ngomong kalian tuh dapat KIPK, seharusnya niat cari ilmu di sini, gue malah gak percaya jatuhnya. Make sense gak sih? Kalau menurut gue aneh, freak banget, aneh aja gitu. Gue gak tahu apakah setan tuh ngerti beasiswa atau enggak ya. Gue gak tahu apa jin itu ngerti beasiswa atau enggak. Tapi kalau dipikir-pikir, make sense gak sih? Enggak cuy, freak, asli freak. Itu yang masih belum bisa gue terima, dan gue masih nganggep kayaknya settingan deh ya. Tapi yaudah ya, gak usah dibahas lagi. Gue cuma berbagi pengalaman aja. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan yang lebih bermanfaat. Oke. Pasti teman-teman pernah kan dengar. Gue juga waktu teman gue cerita tuh, kata temen gue, ya dia mungkin kebanyakan ngelamun, banyak pikiran, otaknya kosong dan sebagainya. Pasti kan teman-teman tuh pernah denger kalau ngelamun itu bisa bikin kesurupan. Nah, gue sering tuh dibentak-bentak kalau lagi ngelamun. Katanya bisa bikin kesurupan. Nah, kalau di lingkungan gue nih ya, di lingkungan rumah maupun lingkungan kampus, banyak yang bilang, bahkan kata orang tua yang di sekitar rumah, kesurupan tuh faktor utamanya tuh ngelamun. Nah, terus spekulasinya tuh begini, kesurupan tuh faktor utamanya ngelamun. Terus karena kalau lagi ngelamun itu kita gak mikir, jadi otaknya kosong. Nah, itu udah gampang dimasukin jin atau setan. Kalau dari secara turun temurun itu tuh yang berkembang, spekulasi yang berkembang di sekitar gue tuh kayak gitu. Nah, gue sebagai anak milenial yang apa-apa pengennya logis, apalagi gue orang eksak ya, tentu gue tuh harus tahu hubungannya apa, logisnya apa gitu loh. Nah, ya gue bantah dong tentu, karena dari yang gue alamin, ngelamun tuh mikir, bukannya malah otak kosong terus gak mikir. Selama ini gue kalau ngelamun gak pernah gak mikir, pasti gue mikir, makanya gue ngelamun. Intinya gue memberhentikan segala kegiatan cuma buat mikir. Itu versi gue, karena gue pengennya yang logis-logis aja. Jadi akhirnya gue cari tahu lebih lanjut tentang kesurupan di dunia medis, dan gue share buat para critical peeps yang lagi dengerin podcast gue. Jadi setelah gue riset, ternyata kesurupan itu gangguan medis yang lebih condong ke arah kejiwaan. Jadi gue ambil referensinya dari health.detik.com, yang portalnya dia bersumber langsung dari dokter spesialis kejiwaan. Beliau bernama Profesor Dr. Dadang Hawari, SPKJ, spesialis kejiwaan mungkin ya. Jadi beliau bilang kalau anggapan bahwa ngelamun itu bikin orang kesurupan itu belum tentu benar. Jadi kalau ada yang bilang ngelamun itu penyebab faktor utama kesurupan, nah itu belum tentu benar. Karena kesurupan itu lebih condong karena tekanan mental dan depresi. Dari penjelasannya itu begitu. Kesurupan itu penyebabnya itu lebih condong ke tekanan mental dan depresi. But meskipun gak bikin kesurupan, tapi kebanyakan ngelamun juga bikin stres dan depresi loh. Kalau kita kayak gitu, gangguannya bisa jadi lebih lama daripada kesurupan yang mungkin cuma beberapa menit aja. Orang kesurupan kan gak lama kan. Tapi kalau kita kebanyakan ngelamun, terus kita stres dan depresi, kita tuh bisa juga loh bukan kesurupan ya, gangguan mental yang jangka waktunya tuh lebih parah, lebih lama daripada dari hanya sekedar kesurupan. Karena depresi itu bisa bikin manusia jadi gak produktif lagi loh. Bahkan Profesor Dadang juga nambahin kalau depresi akut itu bisa berujung ke kecenderungan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. But gue juga cari-cari informasi dari portal lain yang lebih mengarah ke segi
medis ya, tapi medis ya sama aja sih sebenarnya, medis ke yang berkaitan dengan kesehatan mental atau mental health. Gue nemu di healthsat.com, ternyata kalau kita lihat di Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima atau DSM-5, kesurupan itu termasuk kategori Other Specified Dissociative Disorder. Nah, di kategori itu kondisi kesehatan mental atau kesurupan ditandai dengan hilangnya kesadaran pada lingkungan sekitar sampai bikin orang itu nggak responsif. Jadi ketika seseorang itu terkena gangguan itu tadi, dia jadi gak responsif dan gak peka sama rangsangan yang dari lingkungan sekitar dia. Jadi tapi kalau itu tadi kita baca dari buku Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ya. Tapi kalau kita baca dari buku lain, ada buku yang namanya International Classification of Diseases edisi 11. Gangguan kesurupan itu kalau dalam dunia medisnya mereka itu namanya possession trance disorder. Dan itu ditandai dengan adanya perubahan kesadaran individu, identitas individu atau orang yang kesurupan itu dia tergantikan oleh identitas kepemilikan eksternal, sehingga perilaku orang itu dikendalikan oleh hal yang di luar kesadaran dirinya. Menurut gue ini sih yang lumayan make sense kalau kita lihat dari segi kesurupan secara masyarakat. Jadi kalau disambung-sambung sama jin sama setan itu masih masuk. Jadi kalau di buku ICD yang edisi 11 itu, orang yang kesurupan itu gara-gara dia kesadarannya berubah, terus identitas dirinya terganti oleh identitas luar. Nah, ketika identitas dia itu keganti, dalam artian dia kehilangan identitasnya ya, dia gak bisa jadi diri sendiri. Dia berperilaku kayak orang lain atau identitas eksternal yang gue bilang tadi. Dan itu tuh bisa berupa sesuatu yang ada di memori kita. Misalkan ya si A, dia gak bisa jadi kehilangan identitasnya. Akibatnya dia kan gak bisa jadi diri sendiri. Terus dia berperilaku kayak identitas eksternal yang ada di memori dia. Misal yang ada di memori dia macan, dia jadi macan gitu loh. Nah, yang bikin semua make sense tuh, bisa jadi identitas luar yang dimaksud itu potensinya juga bisa dari kepercayaan dia. Misalkan kayak kata gue tadi, misalnya kepercayaan dia tentang jin dan setan. Tapi ya balik lagi, gak cuma itu ya. Orang yang kena possession trance disorder, identitas pribadinya tuh bukan hanya bisa digantikan oleh memori dia yang jin atau setan tadi, tapi juga bisa digantikan oleh pengalamannya dengan makhluk lain. Misal jadi orang lain atau bahkan bisa jadi binatang. Oke, udah paham? Gue ulangin ya. Jadi misalnya si A kena possession trance disorder atau gangguan kesurupan itu tadi, dia punya kecenderungan kepercayaan atau pemikiran dia seringnya mistis-mistis. Nah, bisa aja waktu dia terkena possession trance disorder atau kesurupan, misal kesurupannya kambuh, dia memperlihatkan seolah-olah dia kesurupan kemasukan jin dan setan. Padahal dia sebenarnya nggak kesurupan. Kalau di medis, dia cuma kehilangan identitas yang digantikan oleh identitas kepercayaannya, yaitu yang mistis-mistis tadi, jin dan setan. Oke, itu singkat banget ya sebenarnya yang kita bahas hari ini. Mungkin nggak sepanjang kemarin ya. Jadi ya udahlah, itu aja yang akan kita bahas tentang kesurupan hari ini. Saran gue buat para critical peeps yang setia dengerin podcast gue, kalian harus jaga kewarasan mental kalian. Kalau bisa, nggak terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting supaya pikiran lo lebih enteng. Kalau ada masalah, hadapi aja dengan kepala dingin biar nggak stres. Hadapin aja pelan-pelan. Kalau butuh temen cerita tapi nggak percaya sama temen, bisa ke psikiater. Atau kalau udah punya pasangan, ya udah ke pasangannya aja. Kalau butuh healing ya healing,
Jangan dengerin omongan orang yang bilang manja banget apa-apa butuh healing. Biasanya banyak sih orang yang bilang anak zaman sekarang tuh dikit-dikit healing. Ya iyalah, sekarang itu beda, tekanan-tekanan nggak kayak orang zaman dulu. Tekanan-tekanan zaman sekarang tuh lebih banyak karena manusia dituntut untuk terus berkesinambungan, untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut gue ya healing itu perlulah daripada kita stres, ya kan. Jadi please, omongan-omongan yang negatif-negatif kayak gitu jangan dipikirin. Anggap aja dia iri karena gak bisa sesantai hidup loh. Intinya jaga kewarasan mental kita. Gue udah baca Possession Trance Disorder dari artikel tadi, dan ujung-ujungnya juga beliau bilang kalau semuanya balik lagi. Kesurupan itu lebih ditentukan oleh faktor kesehatan mental seseorang. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, terutama kesehatan mental. Segitu dulu dari gue. Selamat dini hari and come see ya guys.